pagi kelas 3 semuanya, sehat semua ya? Sudah mandi? Tadi sudah salat subuh? Oke, hari ini kita akan belajar ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu bersama-sama. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, mudah-mudahan pada hari ini kita belajarnya diberi kelancaran dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Hari ini Miss akan bercerita sedikit tentang kisah Nabi. Salah satu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Nah, ini berkenaan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang Nabi Sulaiman. Kenal apa enggak sama Nabi Sulaiman? Nah, kita ikuti kisahnya ya. Baik, Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Ya, jadi Nabi Daud itu dulu adalah seorang pemimpin. Kemudian ketika beliau wafat digantikan oleh anaknya yang bernama Sulaiman. Nabi Daud itu merupakan raja yang kaya raya. Nah, dari situ kemudian kekayaan Nabi Daud itu diwariskan kepada Sulaiman. Bukan hanya itu saja, karena jiwa kepemimpinannya Nabi Daud itu juga diwariskan kepada Nabi Sulaiman. Ini karena apa? Karena Nabi Daud itu mulai dari Nabi Sulaiman kecil, Nabi Daud sudah membiasakan untuk mengajak Nabi Sulaiman kemana? Ya, ke kerajaan, mengatasi masalah, kemudian mengikuti Nabi Daud ketika Nabi Daud itu sidak atau melihat kondisi masyarakat yang ada di sekitar seperti itu. Jadi Nabi Sulaiman itu sudah terbiasa dengan pekerjaan yang dilakukan ayahnya. Nah, dari situ kemudian Nabi Sulaiman ini mewarisi semua, bukan hanya kecerdasan tapi juga keadilan, sifat keadilannya Nabi Daud, kemudian sifat kedermawanannya Nabi Daud, dan semuanya itu Nabi Sulaiman mewarisi itu. Meskipun Nabi Daud juga memiliki beberapa anak yang lain ya, tapi Nabi Sulaiman ini lain daripada anak-anaknya yang lain. Bukan hanya cerdas tapi juga teliti, dermawan, dan beliau itu sangat rendah hati gitu. Nah, suatu saat Nabi Daud itu didatangi oleh 2 orang penduduk Bani Israel. Nah, kemudian dari situ Nabi Sulaiman ikut mendengarkan kayak apa ya anak ayahnya itu kalau menjadi hakim. Nah, menyelesaikan masalah seperti apa. Kemudian katakanlah 2 penduduk ini ada siapa ya? Misalkan ada si A atau si B. Nah, itu kenapa masalahnya? Nah, ini suatu saat ini ya, si A itu punya harta masing-masing. Si A punya tanah, kemudian perkebunan, kemudian si B itu punya hewan peliharaan, kambing. Nah, suatu saat si A itu lahannya itu yang sudah ditanami itu sudah waktunya panen. Nah, tiba-tiba si hewan peliharaannya si B itu masuklah ke perkebunannya, dimakanlah semuanya, itu habislah. Nah, dari situ kejadiannya diketahui besoknya oleh si pemilik. Waduh, ini hewanmu ini makan semua tanamanku, padahal udah mau panen, katanya gitu. Terus berdua itu langsung ke Nabi Daud, karena Nabi Daud adalah pemimpin. Kemudian dari situ Nabi Daud menyelesaikannya begini. Ya sudah, punyanya si B aja, bawaan pulang. Apa itu? Kambingnya itu bawaan pulang, udah PN gitu. Nabi Sulaiman langsung gini, kok ayahku kayaknya keputusannya kurang adil ya, gimana ya, kayaknya hai ayah, kalau misalkan begini bagaimana? Jadi karena kan hewan juga nggak ngerti ya, jadi kalau seperti ini bagaimana ayah? Si B menanam kembali sampai menjadi yang tadinya mau dimakan sama
si kambing itu. Jadi sampai siap panen. Nah, sebagai imbal baliknya si A itu juga memelihara, menjaga kambingnya itu agar tidak memakan tanamannya itu kembali. Bagaimana kalau seperti itu, Ayah? Nah, ternyata keputusannya Sulaiman itu lebih diterima oleh dua penduduk tadi. Oh, baik. Nah, dari situ sifat keadilan dan kecerdasannya Nabi Sulaiman itu makin dikagumi sama masyarakat di sana. Begitu. Nah, kemudian ada kisah lagi. Nah, karena Nabi Sulaiman itu udah pernah tahu belum apa mukjizatnya? Bisa berbicara dengan binatang. Nah, itu juga begitu. Suatu saat itu Nabi Sulaiman itu dengan pasukannya itu mau melewati sebuah jalan. Nah, kemudian ada seekor semut nih. Ada seekor semut itu mendengarkan rencananya Nabi Sulaiman. Waduh, mau lewat sini. Padahal di sini tuh banyak sekali sarang-sarang semut. Gimana ini ya? Terus akhirnya langsung begini. Hai, teman-teman, ini gawat ini teman-teman. Ada apa? Ini masalahnya ini. Raja Sulaiman itu mau melewati area sini. Bagaimana kalau menginjak sarang-sarang kita? Wah, ternyata perkataan semut itu tadi didengarkan oleh Nabi Sulaiman. Dia nggak tahu ya kalau Nabi Sulaiman bisa mendengarkan bahasa binatang. Terus dia tersenyum aja, senyum kecil. Kemudian berkatalah Nabi Sulaiman ke semutnya, wahai semut, aku tidak akan menginjak sarang-sarangmu. Loh, kok Nabi Sulaiman bisa tahu ya yang aku bicarakan? Ternyata dari situ sang semut tadi sudah tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman itu tahu bahasanya para binatang. Nah, dari situ Nabi Sulaiman itu selalu mengucap begini, alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kepada Allah telah memberikan lebih dan kelebihan kepadaku. Nah, seperti itu. Padahal Raja Sulaiman itu udah raja, kaya, raya, dan semua orang mengaguminya. Dan Nabi Sulaiman tidak pernah sombong sedikit pun. Ia selalu bersyukur dan selalu mau memberi kepada masyarakatnya yang membutuhkan. Nah, disitulah teman-teman, bahwa ketika kita itu memiliki sesuatu yang lebih, itu bukan untuk diunggul-unggulkan, bukan untuk disombong-sombongkan, tapi untuk disyukuri. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, karena Nabi Sulaiman itu memiliki kelebihan harta. Nabi Sulaiman dermawan, suka memberi kepada yang kurang mampu, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dari situ kita tahu bahwa rasa syukur itu penting. Karena apa? Allah tidak akan mengurangi hartamu ketika kamu itu mau berbagi, tidak akan. Tapi Allah akan menambahkan nikmatmu, ya. Karena orang yang kufur alias orang tidak mau bersyukur itu nanti akan kehilangan nikmatnya. Nikmat itu apa ya? Nikmat itu pemberian Allah. Banyak kan pemberian Allah. Ada kesehatan, ada keselamatan, ada rezeki berupa teman yang baik. Nah, itu ketika kufur nikmat, tidak mau bersyukur alias malas bersyukur, maka Allah akan cabut semua nikmat itu. Naudzubillahi min dzalik ya. Jangan sampai. Maka daripada itu, pintar-pintarlah, pandai-pandailah bersyukur agar kita selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, itu tadi adalah kisah teladan Nabi Sulaiman yang sangat adil, kaya raya, tapi pandai bersyukur. Jangan lupa ya teman-teman, bersyukurlah kita setiap hari, meskipun itu minimal kita bisa mengucapkan alhamdulillah ya. Bersyukur yang berikutnya adalah kita mampu mengingat Allah dengan cara bersyukurnya dengan sholat. Jangan lupa itu ya, karena dalam sholat itu adalah bentuk rasa syukur kita, bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah, agar nikmat kita selalu ditambah dan berkah gitu ya. Kemudian agar kita itu dilapangkan hati kita menjadi orang yang ikhlas ketika kita mau bersyukur. Kita jadi tenang hidupnya, enggak kayak gini, aduh kok dapatnya cuma segini ya, enggak,
Dapatnya kok cuman ini ya. Nah, itu kurang bersyukur namanya. Aku tuh pengen dolan loh, aku tuh pengen pergi, padahal kemarin itu udah baru pergi. Nggak ke situ, kurang jauh. Itu namanya kurang bersyukur, teman-teman. Jangan seperti itu. Ketika kita selalu kurang puas, kita akan dicabut nikmatnya sama Allah. Mengerikan ya. Jangan sampai. Baik, untuk tugas hari ini adalah menjawab pertanyaan dari video yang sudah Miss tayangkan ini tadi ya. Pertanyaannya hanya satu ya. Apa manfaat bersyukur sesuai video ini tadi, bukan yang ada di buku ya, sesuai yang ada di video ini tadi. Jadi manfaatnya apa ya? Silahkan disebutkan sebanyak yang kamu ingat. Oke, tidak boleh hanya satu ya. Nanti satu nggak ada temennya, nangis lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu terapkan 5 protokol kesehatan. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kurangi dolan-dolan, oke? Ya, terima kasih banyak. Jangan lupa selalu jaga imun dan jaga hubungan baik dengan keluarga. Oke, terima kasih banyak. Ada kurang lebihnya dari Miss, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.